Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Sandiwardana dengan NIM 2110104000898 dari kelas 07 TPLK 001, yaitu dari Universitas Pamulang. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu saya akan membahas tentang etika profesi yang ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bu Intan Kumalasari, dari mata kuliah kewirausahaan. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaannya adalah, jelaskan menurut Anda faktor-faktor yang telah mendorong perkembangan kewirausahaan di Indonesia dalam dekade terakhir. Bagaimana perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah berperan dalam mendorong tumbuhnya usaha kecil dan usaha menengah atau UKM di Indonesia? Baik, langsung saya jawab saja untuk pertanyaan pertama, yaitu untuk perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah dalam mendorong UKM dalam dekade terakhir. Perkembangan dan teknologi kebijakan pemerintah telah menjadi katalisator utama dalam pertumbuhan usaha kecil maupun menengah di Indonesia. Beberapa faktor yaitu termasuk digitalisasi yang masif, kebijakan pemerintah yang mendukung, lalu ada inkubator dan pusat inovasi. Jadi saya akan menjelaskan dari digitalisasi yang masif, apa sih itu? Jadi menurut saya revolusi digital telah membuka akses pasar yang lebih luas UKM. Misalnya seperti adanya e-commerce, yaitu Shopee, Tokopedia, lalu Bukalapak lah, dan lain-lain lah ya. Itu bagi saya sangat membantu untuk pengusaha kecil untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia tanpa biaya infrastruktur yang tinggi. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk promosi, dan sudah ada tempatnya. Lalu yang kedua yaitu ada kebijakan pemerintah pendukung. Menurut saya pemerintah itu sangat mendukung untuk usaha kecil dan usaha menengah, karena pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mendukung UKM seperti Peraturan Presiden Nomor 7 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM telah aktif memberikan pembantuan pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan. Lalu ada inkubator dan pusat inovasi. Apa sih maksudnya? Jadi pemerintah dan perguruan tinggi telah mendirikan berbagai inkubator bisnis yang membantu wirausahaan muda berkembang dengan ide dan mendapatkan pembiayaan di awal. Jadi kesimpulan pada nomor 1 yaitu perkembangan dan teknologi serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Jadi teknologi digital dan kebijakan pemerintah telah secara signifikan memperdayakan UKM di Indonesia, menciptakan ekosistem yang lebih layak lah ya, lebih mendukung seperti adanya e-commerce, regulasi yang kondusif, dan pemberdayaan yang komprehensif. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan kedua, yaitu uraikan pendapat Anda bagaimana kewirausahaan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal di Indonesia. Apa saja sih faktor-faktor yang potensial untuk dikembangkan oleh wirausahaan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang? Baik, kita langsung jawab aja untuk pertanyaan nomor 2. Kontribusi kewirausahaan pada pengembangan ekonomi lokal. Kewirausahaan memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi lokal di Indonesia, yaitu penciptaan lapangan kerja, pengembangan potensi daerah. Apa sih maksudnya? Jadi penciptaan lapangan kerja, wirausahaan lokal telah menciptakan kesempatan kerja di daerahnya, mengurangi pengangguran dan migrasi tenaga kerja di kota besar. Lalu yang kedua ada pengembangan potensi daerah, yaitu sektor-sektor potensial untuk dikembangkan di daerah terpencil, yaitu meliputi apa aja sih, seperti pariwisata berbasis komunitas, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, kerajinan tradisional, dan industri kreatif. Lalu ada produk pertanian organik,
Lalu yang terakhir ada ekowisata dan pariwisata yang berkelanjutan. Jadi untuk kesimpulan pertanyaan nomor 2, menurut saya kontribusi kewirausahaan pada ekonomi lokal adalah kewirausahaan menjadi motor penggerak pembangun daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan potensi lokal melalui inovasi di sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, sehingga mendorong pemerataan ekonomi. Lalu kita ke soal nomor 3, yaitu uraikan yang Anda ketahui tentang tren terbaru dalam kewirausahaan global, seperti kewirausahaan digital, startup berbasis teknologi, dan ekonomi berbagi, sharing ekonomi. Bagaimana tren ini mempengaruhi perkembangan kewirausahaan Indonesia? Baik, saya akan langsung jawab untuk pertanyaan nomor 3, yaitu tentang tren kewirausahaan global dan pengaruhnya di Indonesia. Apa aja sih? Baik, saya akan jawab. Beberapa tren terkini dalam kewirausahaan global yang mempengaruhi Indonesia, yaitu ada kewirausahaan digital, ekonomi berbagi atau platform sharing, lalu ada startup berbasis teknologi. Jadi yang pertama itu ada kewirausahaan digital. Apa sih itu? Munculnya startup teknologi seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka menunjukkan potensi besar ekonomi digital di Indonesia. Lalu yang kedua ada ekonomi berbagi atau ekonomi platform sharing, yaitu platform seperti Airbnb dan konsep sharing ekonomi mulai berkembang di terutama kota-kota besar. Lalu yang kedua ada startup berbasis teknologi, yaitu seperti ekosistem startup di Indonesia semakin berkembang dengan dukungan modal Ventura dan akselerator Indonesia. Jadi kesimpulannya untuk tren kewirausahaan global, yaitu Indonesia telah berhasil mengadopsi tren kewirausahaan global seperti ekonomi digital dan startup teknologi. Dengan munculnya perusahaan-perusahaan inovatif yang mentransformasi berbagai sektor ekonomi dan menciptakan model bisnis baru. Lalu yang kedua ada perbandingan internasional. Meskipun menghadapi tantangan serupa dengan negara berkembang lain, Indonesia memiliki keunggulan unik dan potensi pasar yang demokratis serta mendukung dan semangat kewirausahaan yang kuat, meskipun masih perlu peningkatan infrastruktur dan ekonomi yang bisnis. Lalu ada pertanyaan yang keempat, yaitu tentang uraikan pendapat Anda dan bandingkan perkembangan kewirausahaan di Indonesia dengan negara berkembang lainnya seperti India atau Brazil. Apa tantangan yang dihadapi oleh para wirausahaan dari negara-negara ini, dan bagaimana perbedaan kebijakan dan budaya mempengaruhi perkembangan kewirausahaan? Baik, saya akan langsung jawab untuk pertanyaan nomor 4. Perbandingan dengan negara berkembang lain dan perbandingan antara Indonesia, India, dan Brazil. Baik, yang pertama Indonesia memiliki potensi besar dengan populasi muda dan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, namun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan birokrasi. Kalau India lebih maju dalam ekosistem teknologi dengan pusat inovasi seperti Silicon Valley of India di Bangalore. Lalu kalau Brazil memiliki tantangan serupa terkait birokrasi dan aksesibilitas modal. Lalu tantangan umumnya yaitu seperti aksesibilitas modal paling, atau kompleksitas regulasi serta infrastruktur yang belum merata. Lalu ada yang terakhir, literasi digital. Kesimpulannya apa sih untuk pertanyaan nomor 4? Kesimpulannya yaitu tentang perbandingan internasional. Jadi meskipun menghadapi tantangan yang serupa dengan negara berkembang lain, Indonesia juga memiliki keunggulan unik dalam hal potensi pasar, demografis yang mendukung, dan semangat kewirausahaan yang kuat, meskipun infrastruktur dan ekosistem bisnis masih jalan. Lalu yang kelima, pertanyaannya yaitu jelaskan opini Anda tentang berbagai kebijakan dan program pemerintah Indonesia yang mendukung perkembangan kewirausahaan.
serta akses pembiayaan, pelatihan, intensif pajak, dan apa dampak positif dari kebijakan ini terhadap ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Baik, untuk dampak positif untuk pertanyaan nomor 5, bentar, saya akan jawab. Jadi saya jawab kebijakannya dulu. Dalam mendukung kewirausahaan, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program pendukung seperti KUR, yaitu kredit usaha rakyat. Untuk itu gunanya untuk program pembiayaan dengan bunga rendah untuk UKM. Lalu ada pelatihan kewirausahaan melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu ada intensif pajak untuk usaha kecil. Lalu program inkubasi bisnis di perguruan tinggi. Jadi apa sih dampak positifnya? Yang pertama yaitu ada peningkatan jumlah wirausahaan muda, pertumbuhan kontribusi UKM dan PDB. Lalu ada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Jadi kesimpulan untuk nomor 5 yaitu program pemerintah telah memberikan dampak positif yang nyata dalam mendukung kewirausahaan dengan inisiatif seperti KUR, pelatihan, dan insentif pajak yang secara bertahap memperkuat fondasi ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir. Lalu saya akan menyimpulkan kesimpulan umum dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya jawab. Jadi kesimpulan umumnya adalah kewirausahaan di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan, didorong oleh kombinasi antara inovasi teknologi, dukungan pemerintah, dan kewirausahaan generasi muda. Meskipun masih menghadapi tantangan, ekosistem kewirausahaan Indonesia terus berkembang dan dapat menunjukkan resiliensi yang luar biasa. Baik, mungkin cukup sekian video presentasi dari saya untuk tugas kewirausahaan. Semoga bermanfaat. Baik lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.